Semifinal ini. Reaksi Bang Towel jadi sorotan netizen usai timnas Indonesia berhasil cetak gol. Semifinal. Bang Towel. Ay. Bang Towel tidak reaksi. Semifinal kan? Ajo. Tangis haru Erick Thohir usai timnas U23 pastikan ke semifinal. Alhamdulillah, begitulah tangis haru ya guys. Melihat kekompakan supporter Indonesia mengagetkan supporter Qatar. Indonesia kompak. Luar biasa ya supporter Indonesia yang berada di Qatar ya guys. Supporter timnas menjelang pertandingan melawan Korsel. Oh iya. Kalau saya lihat guys di tribun yang berada di stadion di Qatar itu, kiri, kanan, depan, belakang, seolah-olah ketikanya perlawanan Indonesia mana-mana pun tim pasti akan penuh guys. Dan sorakan supporter Indonesia menggegarkan di stadion, bahkan menggegarkan supporter-supporter yang berada di seluruh dunia guys ya. Wow, itu baru di Qatar, belum lagi kalau kita lihat di seluruh di negara yang ada orang Indonesia ya guys ya. Wow. Supporter timnas menjelang pertandingan melawan Korsel. Asik. Supporter Indonesia. Kompak sekali. Terikut-ikut juga guys ya. Luar biasa ya. Ini perlawanan sebelum Indonesia lawan Korsel ya guys. Mereka bersorak. Hehehe. Seolah-olah saya pun juga ingin merasa berada di sana guys ya, bersama dengan supporter-supporter, fans dari Indonesia guys. Luar biasa. Sebelum bermulanya perlawanan versus Korea Selatan, mereka menggegarkan di belakang di stadion guys. Sehingga kan orang Qatar juga ya terlihat suasana kompak seperti begini guys. Tuh orang Qatar tuh guys. Tuh wah orang Qatar tuh. Ini dia. Media asing rame-rame soroti kemenangan Indonesia atas Korea Selatan. Oke. Sejarah baru resmi ditorehkan oleh tim nasional sepak bola Indonesia U23. Mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada Jumat 26 April hari ini.
Kemenangan ini mendapat banyak sorotan dari media asing, salah satunya AFP yang melaporkan artikel bertajuk Indonesia selangkah lagi ke Olimpiade setelah mengalahkan Korea Selatan. Lalu media asal Jepang Nikkei Asia juga melaporkan hal ini melalui artikel yang menyoroti kegagalan Korea ke Olimpiade setelah dikalahkan oleh Indonesia. Topik kegagalan Korea juga diberitakan oleh media Korea sendiri yang menyebutkan bahwa Indonesia menggagalkan rekor Korea Selatan lolos Olimpiade sejak tahun 1984. Sementara itu media Vietnam, VN Express menyebut bahwa Indonesia menang heroik atas Korea. Bentar guys, dari tahun 1984 lagi guys ya, Korea Selatan ini terus menerus masuk ya ke Piala Olimpiade untuk Olimpiade di mana-mana pun yang berada. Jadi hari ini, tahun ini Indonesia meleburkan ya dan menggagalkan Korea Selatan untuk layak ke Olimpiade guys. Wah. Dan berujung pada perpanjangan kontrak Sintayong. Baik. PSSI ngasih target 8 besar. Sintayong malah nyampe semifinal. Good job. Laga penuh drama, mulai dari Hapner yang gagal penalti, tiba-tiba dianulir karena kiper Korsel melewati garis, dan tendangan keduanya berbuah gol. Lalu Hernando yang berhasil tepis tendangan kelima Korsel, yang artinya kalau tendangan Indonesia masuk, Indonesia berhasil lolos ke semifinal. Tapi Arkan gagal eksekusi itu. Lanjut lagi deh dramanya. Laga semalam lawan Korsel gak sebagus lawan Jordan, tapi laga ini laga paling seru sejauh ini, menguras emosi dan bikin jantungan dari awal laga sampai akhir laga. Gokil. Permainan Indonesia di awal pertandingan ciamik, bagus, dan keren banget. Sampai berbuah gol yang juga ciamik dari Rafael Struijk. Itulah jadi gol terbaik Piala Asia U23 sih. Tapi di menit-menit menjelang akhir babak, mulai rada ngaco dikit dan kebobolan. Tapi optimisme pemain timnas ngebuat gol kedua Indonesia tercipta dari kaki Rafael Struijk lagi dengan assist yang kelas banget dari Iva the Boneless. Gokil. Mantap. Babak kedua kurang lebih sama kayak babak pertama. Menit awal ciamik dan di menit-menit akhir mulai goyang nih. Padahal kita unggul pemain setelah si nomor 6 yang menyebalkan itu dapat red card. Tapi overall permainan kita bagus banget dibanding timnas kita yang dulu-dulu nih. Ternyata gini ya punya timnas yang jago. Gimana menurut kalian tentang permainan Indonesia semalam? Coba tulis di kolom komentar. Indonesia versus Korsel. Wow. Reporter dari media News Doha menggambarkan ibu kota. Pasalnya kehadiran supporter timnas Indonesia. Tak berlebih jika menyimpulkan hal demikian sebab supporter kerap kali berkumpul. Menggemakan stadion saat menyaksikan timnas Indonesia bertanding. Ada salawat guys. Satu suara dengan bersalawat. Inilah supporter Indonesia. Ulah supporter Indonesia bikin gugup pemain Korea. Ini yang gagal masuk penalti ya, Korea Selatan ini nih. Hernando, itu dia save dari penalti Korea. Kecewa langsung guys. Kecewa. Momen unik hingga kocak di Piala Asia. Supporter Indonesia paling heboh. Pergelaran Piala Asia di Qatar selalu meninggalkan cerita unik hingga kocak guys. Kelakuan warga Konoha memang ada-ada saja kelakuannya. Inilah momen pocong dukung timnas Indonesia guys. Kali ini kita lihat penampakan yang sangat jelas berada di Qatar. Namun kali ini bukan untuk menakut-nakuti manusia. Namun pocong ini sengaja datang di Qatar untuk mendukung timnas Indonesia. Ada-ada ya. Ada-ada saja. Woi, lagi guys.
indahnya saling menjaga kebersihan. Wah, alhamdulillah, sikap begini yang bagus untuk diteladani ya. Sambil nonton juga, sambil jaga kebersihan. Bagus. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok mengenai tentang supporter Indonesia yang berada di Qatar. Memang sangat kompak guys, memang sangat heboh. Dan saatnya ketika itu juga saya melihat ya, media-media Qatar dan juga media-media lain menyebut tentang supporter Indonesia ini. Orang bilang tidak ada tandingannya. Karena kalau kita lihat setiap perlawanan yang melibatkan timnas Indonesia, pasti kita akan bisa melihat di setiap tribun yang berada di stadion Qatar itu, kiri, kanan, depan, belakang memang dipenuhi oleh supporter Indonesia. Banyak momen dan juga beberapa hal yang membuatkan meninggalkan kesan dan juga momen yang sangat-sangat spesial. Dan begitu juga ya, Qatar melihat bahwa supporter Indonesia ini begitu sangat-sangat luar biasa ketika melihat timnas Indonesia berlawan dan sebagainya, pasti begitu sangat hebat dukungan dan juga sokongan ya. Apabila kita melihat juga seperti perlawanan di 8 babak yang besar, yaitu antara timnas Indonesia dan juga Korea Selatan. Dan sehebat sekelas seperti Korea Selatan dikalahkan, ditumbang oleh timnas Indonesia buat pertama kali ya guys ya. Kalau kita lihat catatan rekor ya, tidak pernah pun ya Indonesia ini menang ke atas Korea Selatan, karena Korea Selatan juga guys mempunyai reputasi dan juga pencapaian yang bagi saya sangat-sangat hebat, dan mereka berada di Piala Dunia juga, dan kali ini kalah dengan timnas Indonesia dalam tempo 40 tahun. Buat pertama kalinya ya, Korea Selatan tidak layak ke Olimpiade untuk di Paris pada tahun 2024. Tahun ini guys, Indonesia ada setapak langkah lagi guys, satu step lagi untuk menuju ke Olimpiade tahun 2024. Mereka akan menentang Uzbekistan ya, dan ini kita mengharapkan semoga timnas Indonesia akan berhasil untuk mendapatkan kemenangan ya guys ya, insyaallah, mudah-mudahan. Karena di babak 4 yang besar ini guys, hujan getir dan hujan yang bagi saya sangat-sangat berat juga ya. Walau bagaimanapun timnas Indonesia kalau saya lihat sangat-sangat optimis, dan coach Sinteyong juga ya, saya percaya akan mempunyai taktis dan juga keupayaan beliau untuk menidakkan dan menghasilkan ya perlawanan yang bagi saya sungguh luar biasa untuk menyekat Uzbekistan menuju ke final, dan Indonesia mudah-mudahan akan menuju ke final dan seterusnya layak ke Olimpiade di Paris 2024. Oke guys, jadi menurut kalian bagaimana? Saya juga sangat kaget melihat supporter Indonesia sebelum laga perlawanan di antara Korea Selatan. Beginilah suasana secara kompaknya, begitu luar biasa, dan menyebabkan ya media-media Qatar melihat bahwa supporter Indonesia ini tidak ada tandingannya guys ya. Oke, jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.